Pada Bapak Erick Thohir yang terhormat sebesar-besarnya. Minta tolong Pak, Anda jangan jadi mafia bola ya. Tolong Anda jangan jadi mafia bola. Anda kembalikan Sintayong, Pak ya. Kembalikan Sintayong. Saya nggak mau Patrick. Kami di sini dari jauh-jauh dari Indonesia ke sini untuk mendukung timnas. Tapi kenyataannya Erick Thohir telah jelek di mata Indonesia. Kalau pemain tidak percaya, pelatih tidak percaya, ya saya siap mundur. Saya senang sama Coach Sintayong. Saya welcome. Kalau mau pecat pelatih, setidaknya itu setelah eventnya selesai. Jangan ketika kejadian penting. Sebut menyesal pecat STY, Erick Thohir mengaku siap mundur dari PSSI jika itu jadi penebus dosa. Netizen, gak usah mundur Pak, panggil STY aja dan pecat Patrick Kluivert. Seperti kata pepatah, penyesalan itu datangnya di akhir bukan di awal, karena kalau di awal itu namanya pendaftaran. Analogi atau perumpamaan seperti itu jugalah yang nampaknya kita bisa berikan kepada federasi kita, dalam hal ini PSSI, soal kegagalan timnas Indonesia di round 4, sekaligus memupus harapan 280 juta masyarakat Indonesia untuk lolos Piala Dunia. Tepat 2 tahun lalu, sepak bola kita dibangkitkan sebangkit-bangkitnya oleh STY. Bahkan sebelumnya juga sudah sempat sih, saat STY berhasil membawa Indonesia lolos Piala Asia dari babak kualifikasi. Nah, dari situlah titik balik dan harapan kian naik. Di perjalanan Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia mulai 2023, kita semua tidak ada yang expect sama sekali kalau kita akan berada sampai di titik ini. Memulai round 1 melawan Brunei Darussalam 2 leg, lalu round 2 yang berhasil lolos sebagai runner-up usai menyingkirkan Vietnam, dan masuk round 3 di grup neraka. Di round 3, asa untuk bisa langsung lolos ke Pildun bahkan sempat naik. Walaupun saat itu banyak yang naif dan mengatakan kalau itu memang tidak realistis, dan ya benar saja tidak. Mulai dari blunder STY di laga lawan China, starting yang ya bisa dibilang aneh saat itu. Ini kita fair saja, STY juga bukan dewa dan ada salah yang mesti kita kritik. Dan juga laga lawan Bahrain, yang bahkan saat itu kemenangan di depan mata sirna dirampok wasit botak Shalan Ahmed Alkaf. Lalu sempat juga naik turun, kalah dari Jepang dan menang lawan Arab Saudi, tapi sayangnya Januari 2025, Indonesia tiba-tiba dapat kabar buruk. Ya, PSSI secara tiba-tiba memecat STY di tengah jalan, mengganti dengan Patrick Kluivert yang bahkan statusnya adalah pelatih mediocre dan ada riwayat judoy. Saat itu juga banyak yang patah hati, merasa kecewa dan menyebut kalau itu adalah keputusan keliru dan terkesan buru-buru. Walaupun Patrick Kluivert sempat memberikan angin segar di 2 kali kemenangan round 3, tapi di pertandingan perdananya mengasuh timnas Indonesia langsung dibantai Australia 5-1. Nah, itu adalah kilas balik round 3. Dan di round 4 beberapa hari lalu hancur lebur. Main aja nggak jelas lawan Saudi, gimana mau menang? Sebenarnya mayoritas dari kita juga nggak masalah misalnya kalah, asalkan saat main masih ada perlawanan dan skema yang jelas. Tapi ini udah main nggak jelas, kalah lagi. Saat ini saja Patrick Kluivert dan rombongan pelatih asal Belanda dikabarkan tidak akan ke Indonesia lagi, alias langsung bertolak dari Jeddah ke Belanda. Tidak ada kata maaf, tidak ada merasa bersalah, dan tidak ada niat buat datang menemui supporter untuk melakukan permintaan maaf. Hal ini membuat netizen merasa kalau staf kepelatihan ini hanya memikirkan cuan, kerja seolah part-time dan gak stay di Indonesia, karena mereka hanya datang dan melakukan persiapan jika ada pertandingan. Hal ini beda jauh tentu dengan STY, yang bahkan dulu stay di Indo dan melakukan segala persiapan jika agenda sudah mulai dekat. Walaupun STY tidak seperti Patrick dan kawan-kawan yang selalu update story kayak menyiapkan taktikal untuk memvalidasi kalau mereka benar-benar kerja, tapi hasilnya di lapangan nol besar. Saat ini tuntutan supporter dan netizen seluruh Indonesia menyeru agar Patrick Kluivert out, mengembalikan Sintayong dan memecat segala EXO PSSI yang bermasalah. Hal ini tentu jelas beralasan karena Patrick Kluivert selama menangani timnas hampir 1 tahun hanya memperlihatkan ball possession unggul, skema gak jelas, dan minim gol dari open play. Berbeda dengan STY, yang walaupun disebut selalu bermain bertahan, namun skemanya jelas counter attack,
rebut bola dan lakukan transisi cepat ke depan. Hal itu seringkali berhasil, dan kalian bisa lihat di laga melawan Arab Saudi saat timnas kita menang 2-0 bulan November lalu. Erick Thohir saat ini dikabarkan nampak menyesal luar biasa, mementingkan ego dan mengorbankan sesuatu yang sebenarnya sudah on track. Ya jelaslah bro, STY ibarat permata yang tulus melatih Indonesia malah disia-siakan, dan parahnya PSSI malah memungut pelatih mediocre, dan ada riwayat judoy. Erick Thohir menyampaikan kalau dia siap mundur jika itu diminta oleh netizen dan supporter. Hal itu menjadi salah satu penebus dosa yang mungkin bisa membuat semua orang lega. Tapi beberapa netizen menyebut agar Erick Thohir stay saja di PSSI, tapi harus pecat PK dan memulangkan STY. Itu lebih ideal saat ini dan akan jadi penawar hati ratusan juta supporter yang kecewa. Tapi pertanyaannya, apakah PSSI dan EXO-nya akan melakukan itu? Bukankah mereka gengsi memulangkan STY? Apalagi ada salah satu EXO yang bahkan suka membanding-bandingkan STY dan PK. Dan sekarang EXO itu malah menyalahkan Tuhan karena gagal. Wah, gimana pendapat kalian guys? Setuju nggak kalian kalau Coach STY comeback lagi ke Timnas Indonesia? Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah ya.